ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian di luar sana yang udah senantiasa melihat ya, bahkan subscribe video saya. Oh ya, untuk kalian yang mau proses menjadi seorang TKW Hong Kong, ataupun kalian yang masih mau bertanya-tanya nih, gimana sih, susah nggak sih masuk ke Hong Kong gitu ya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang Hong Kong, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu jawab. Oke? Video saya kali ini saya mau membahas tentang kemarin ya, kejadian kemarin di mana ada salah satu orang Hong Kong, nenek-nenek yang berusia 99 tahun, dan nenek ini meninggal jatuh saat menjemur pakaian atau menjemur baju. Ya, jadi ceritanya si nenek ini ternyata udah usia 99 tahun dan dia itu dalam rumah tinggalnya sama salah satu anaknya gitu ya. Jadi waktu anaknya itu pergi keluar, si neneknya ini jemur baju nih dan jatuh terpeleset ke bawah, akhirnya meninggal dunia. Jadi kalau dari kejadian video ini yang saya mau jelaskan ke kalian, kalian perlu tahu ya, Hong Kong itu rumahnya semua model apartemen ya. Rata-rata 95% Hong Kong itu adalah bangunan apartemen yang tinggi-tinggi itu. Dan mereka kebanyakan tempat jemur bajunya itu di luar ya teman-teman, di luar rumah gitu maksudnya. Jadi kayak semacam ada tempat jemuran baju khusus gitu ya, memanjang, ada yang bentuknya ngiringanan atau yang maju ke depan gitu. Itu tempat jemur bajunya. Jadi saya ingatkan untuk kalian, kalau kalian punya majikan yang tempat jemur bajunya itu di luar rumah, yang kalian harus perhatikan satu, perhatikan keamanan diri kalian. Biasanya itu tempat jemurannya itu biasanya kita tuh sedada gini ya. Jadi kalau kita jemur baju itu ditarik gitu, bisa bajunya nanti maju atau enggak nanti kita dipasang-pasang tinggal gitu, tinggal dijepit-jepit gitu ya. Yang saya perlu ingatkan untuk kalian, di saat kalian menjemur baju nih, kalian harus benar-benar pastikan posisi badan kalian tuh aman. Apalagi kalian kalau menjemurnya itu di balkon ya. Yang kedua, pastikan kalian saat menjemur baju itu jepit baju majikan atau baju kalian yang mau kalian jemur itu sekuat mungkin ya. Karena kalau kita jemur baju di luar itu rawan banget jatuh ya. Entah itu jatuhnya kena angin, entah itu jatuhnya karena mungkin kitanya itu waktu mau jemur tuh nggak kepasang dengan yang kuat, waktu kita tarik itu tuh jatuh gitu ya. Dan itu saya alami. Sering saya alami sekali, saya menjatuhkan baju majikan saya ya. Beruntungnya di sini majikan saya itu baik. Jadi kalau waktu baju jatuh saya lihat nih sampai ke lantai berapa saya hitung. Kalau bajunya itu nyangsang di baju di rumah orang ya, saya hitung, oh ini jatuhnya ke lantai 5. Saya turun nih, naik lewat lift kan ke lantai 5, ting tong bel pintu. Saya bilang ke orangnya, mau isi asing sang oti fule hecut pindah mau pongolo amko. Jadi aku bilangnya, aku tadi jatuhin celana di luar, bisa nggak tolong ambilkan celana itu, maaf ya gitu ya kan. Tapi kalau pas jatuhnya apes, baju itu jatuh dan kita itu nggak bisa nyari, nggak tahu itu jatuhnya kemana, ke bawah angin kemana, atau mungkin ke bawah yang kita itu nggak ngelihat. Dan ini banyak dialami oleh teman-teman kita ya, entah itu menjatuhkan baju majikan, entah itu menjatuhkan kain pel-pelan atau handuk majikan atau apapun itu. Jadi saya ingatkan untuk kalian, nanti kalau kalian kerja di Hong Kong ataupun kalian yang sudah kerja di Hong Kong saat ini, pastikan saat kalian menjemur baju itu kalian harus melihat keamanan diri kalian yang pertama. Yang kedua, pastikan jemuran kalian itu benar-benar aman. Kalian menjepitnya dengan kuat ya. Dan misal ada baju yang terjatuh, kalian tinggal lihat. Kalian lihat, ngerasa masih kelihatan enggak. Kalau masih di rumah orang nyangkut, kalian bisa turun ke bawah nih, ngomong ke orangnya yang di bawah itu, kalian bisa ngambil. Tapi kalau pas kalian lihat baju kalian tuh hilang atau baju majikan kalian tuh nggak kelihatan, ya kalian harus jujur ke majikan ya, ngomong apa adanya. Misal tunggu majikan pulang kerja, dia udah habis selesai makan malam atau udah istirahat, duduk nyantai gitu ya di sofa, baru tinggal kamu bilang, misal nih ke majikan perempuan, dada ya tumci ya, mau tahu le msiu sam le, pe dadai kotikin sama. Jadi nyonya minta maaf ya, tadi aku nggak hati-hati, tadi aku menjatuhkan baju nyonya gitu ya. Jadi kalau misalkan majikan bilang gini, oh enggak nih yuk, maksudnya oh nggak apa-apa, udah lain kali hati-hati ya, haji leles you something gitu, itu berarti masih aman. Tapi kalau ada sebagian majikan yang langsung marah-marah, ya kita dengerin aja, wajar kan bajunya dihilangkan terus dia marah gitu. Nah,
Di sini ada yang lebih parah nih, majikan ada yang minta ganti rugi. Jadi untuk kalian ingat ya, kalau majikan tuh minta ganti ruginya itu masih yang wajar, di bawah $300, oke, kalian bisa potong gaji ya. Tapi kalau kalian itu majikannya minta ganti ruginya lebih dari $300, kalian wajib lapor ke agent. Jangan mau hanya karena kesalahannya nggak seberapa, majikan kalian asal potong aja gaji kalian untuk mengganti rugi barang yang kalian pecahkan ya. Jadi ada aturannya. Jadi kalau semisal kayaknya majikan ini nggak wajar deh minta potongan gaji ke aku kok segini banyak, padahal aku cuma jatuhin baju ini atau mecahin barang ini gitu, kalian wajib lapor ke agent ya, karena memang ada peraturan-peraturannya di mana majikan tidak boleh seenaknya memotong gaji kita hanya untuk membayar barang-barang yang sudah kita rusakkan gitu ya. Oke? Jadi dari video ini sekali lagi saya ingatkan untuk kalian semuanya yang mau bekerja ke Hong Kong ataupun yang sudah bekerja di Hong Kong, yang masih pemula terutama yang belum lama kerja di Hong Kong ya, selalu safety ya. Ingat, di saat kalian mengelap jendela, di saat kalian menjemur baju, di saat kalian memakai barang-barang majikan, usahakan kalian tuh harus hati-hati ya. Namanya hari apes tuh kita nggak tahu kapan apesnya dan apa yang terjadi gitu ya. Tapi seenggaknya kita harus hati-hati nih buat keamanan diri kita sendiri ya, namanya kita juga ikut orang. Jadi kalau kalian misal mau menggunakan sesuatu barang milik majikan kalian dan kalian tidak tahu, jangan asal gunakan. Tunggu majikan kalian datang, tanya baik-baik daripada nanti kita merusakkan barang majikan ya. Pun juga kalau kalian misal mau mencuci baju, pastikan baju majikan kalian itu tidak luntur, tidak kalian campur ya, karena kalau orang Hong Kong itu kebanyakan bajunya itu kalau putih biasanya campur sama putih, nanti kalau warnanya gelap itu hitam, biru gelap itu disendirikan sama coklat gitu ya, jadi nggak campur aduk gitu ya. Jadi paling enggak kita ngikut orang itu kita tahu nih pekerjaan kita gimana ya supaya baik di mata majikan dan kita nggak akan kena marah majikan ya. Dan yang lebih baik lagi, kenapa kita harus bekerja sebaik mungkin supaya majikan itu suka sama kita, supaya kita itu tidak kena interminate, supaya kita itu tidak di PHK, dipecat atau dipulangkan ke agent sebelum finish kontrak. Oke, jadi itu tadi ya pembelajaran yang perlu kita petik. Selalu hati-hati di saat kita kerja ikut orang, apapun itu ambil resiko yang sekecil mungkin. Selalu berhati-hati karena namanya kita ikut orang, dengan kita harus selalu bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Oke ya? Oh iya, karena Hong Kong kan dari bulan 6 sampai bulan 8 tuh kan biasanya sering musim hujan ya, apalagi akhir-akhir ini ya, hujan. Nanti hujan sebentar, nanti panas lagi, hujan sebentar, panas lagi. Jadi untuk kalian yang punya tempat jemuran di luar nih ya, pastikan kalian itu setiap kalian misal mau pergi keluar, entah itu ngantar jemput anak sekolah, atau mungkin kalian mau pergi belanja, atau mungkin kalian disuruh majikan pergi keluar ngambil apa atau apa gitu ya, pastikan kalian itu sudah mengambil atau mengangkat semua jemuran kalian yang di luar tadi ya. Karena banyak banget nih mbak-mbaknya ini ya, pergi belanja dipikirin udah panas, paling juga nanti nggak hujan. Pergi nih dia belanja, tiba-tiba pas masih di pasar hujan deras tiba-tiba turun, dan yang dipastikan nggak ada orang di rumah ya, pasti semua baju majikan itu basah lagi. Dan kalau sudah basah kena air hujan, yang capek siapa? Ya yang capek kita sendiri. Pastinya kita akan nyampe rumah mengulang kembali, mencuci kembali baju yang di luar yang tadi kena air hujan. Jadi untuk kalian kalau musim hujan seperti ini ya, pastikan kalau kalian mau meninggalkan rumah, semua jendela dalam keadaan tertutup dan jangan meninggalkan baju jemuran itu di luar ya. Oke, sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.